Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 462.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Dan sektor konstruksi ini menyumbang hampir pertiganya dari angka itu. Padahal regulasi dari keselamatan kerja sudah ada. Lalu kenapa kecelakaan masih terus terjadi? Nah, jawabannya ini berkaitan erat dengan SMK3. Apa sih itu SMK3? SMK3 merupakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan juga mencegah potensi bahaya di tempat kerja. Di Indonesia, penerapannya itu sudah diwajibkan dalam PP nomor 50 tahun 2012 dan juga Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Regulasinya sudah lengkap, tapi kenyataannya kurang dari 10% perusahaan yang benar-benar melakukannya. Inilah yang mendorong penelitian ini untuk mengkaji 10 artikel ilmiah tentang penerapan SMK3 pada proyek konstruksi di Indonesia melalui Systematic Literature Review. Hasilnya, penerapan SMK3 ini sangat tidak merata. Contohnya, seperti dalam penelitian Priyono dan Haryanto tahun 2019 mencatat capaiannya itu 89-92% pada 3 proyek gedung di Surabaya. Dan juga penelitian Anggana et al. Tahun 2025 mencatat 86,27% pada proyek KAI Hotel Butik di Bandung. Tapi di sisi lain, penelitian Kadir et al. Tahun 2026 menemukan proyek di Gorontalo itu hanya 64,76%. Dan Shibuya et al. Tahun 2026 menemukan proyek hotel di Bali G, Toba bahkan di bawah 60%. Polanya jelas, semakin kecil skala proyek dan semakin jauh dari kota besar, maka semakin rendah juga penerapan SMK3-nya. Lalu apa yang menentukan berhasil tidaknya? Nah, penelitian Priyono dan Haryanto tahun 2019 menemukan 4 faktor penentu, yaitu perencanaan, jenis indikator, kesiapan, dan juga kesadaran manajemen. Selanjutnya, penelitian Fatimah et al. Tahun 2025 membuktikan secara kuantitatif bahwa variabel kesadaran paling dominan dengan nilai min 4,03, mengalahkan ketersediaan sarana maupun regulasi. Sebaliknya, Zulkarnain et al. Tahun 2023 dan Verlania et al. Tahun 2024 sama-sama menemukan bahwa hambatan terbesar adalah rendahnya pemahaman pekerja dan tidak kepatuhan menggunakan APD. Bukan karena tidak tahu, tapi tahu namun tidak patuh. Dan ketiga SMK3 ini tetap dikonsistenkan. Penelitian Julier et al. Tahun 2026 membuktikan bahwa dampak positif dan signifikan juga terhadap kinerja K3. Nah, dari perspektif administrasi publik, SMK3 ini adalah sumber instrumen kebijakan publik yang masih menghadapi implementation gap, jarak antara regulasi dan praktik di lapangan. Mengacu pada teori Edward III tahun 1980, keberhasilan implementasi ini dipengaruhi komunikasi, sumber daya, disposisi, pelaksana, dan juga struktur birokrasi. SMK3 bukan hanya sekedar dokumen saja, tetapi merupakan sistem yang bisa menyelamatkan nyawa jika diterapkan sungguh-sungguh. Karena ini tanggung jawab semua pihak. Karena pada akhirnya, keselamatan kerja bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tapi tentang investasi kemanusiaan yang tidak bisa ditawar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.